pada abad ke-18. Di laut-laut yang ganas dan misterius, berlayarlah kapal hantu yang sangat menakutkan bagi semua pelaut yang melintasi jalur perdagangan. Kapal itu dikenal sebagai The Flying Dutchman, dan legenda tentang kehadirannya telah menyebar di seluruh dunia maritim. The Flying Dutchman adalah kapal kuno yang konon tenggelam di tengah badai dahsyat di perairan Belanda. Kapal ini dulu dikomandani oleh seorang kapten ambisius bernama Hendrik van der Decken. Hendrik adalah seorang pelaut yang teguh dan tidak kenal takut, dan ia bertekad untuk melibatkan kapalnya dalam perdagangan dan penjelajahan yang menguntungkan. Namun, keberanian dan ambisi Hendrik membuatnya mengabaikan peringatan yang diberikan oleh para awak kapalnya tentang badai besar yang akan melanda. Saat kapal mereka terjebak dalam badai tersebut, Hendrik bersikeras untuk melanjutkan pelayaran demi mempertahankan ambisinya. Namun, takdir berkata lain. Dalam keputusasaan, Hendrik mengucapkan sumpah yang menggemparkan langit dan laut. Bersumpah bahwa dia akan melintasi lautan untuk selamanya, tanpa pernah kembali ke daratan. Dewa Laut mendengar sumpah itu dan mengutuk kapal dan awaknya untuk terus berlayar selama-lamanya, menjadi arwah yang terperangkap di laut. Sejak saat itu, The Flying Dutchman menjadi kapal hantu yang berkeliaran di lautan, tak pernah dapat berlabuh di pelabuhan manapun. Dipandu oleh roh Hendrik van der Decken, kapal itu terus berlayar tanpa henti, menghadapi badai dan ombak besar yang menakutkan. Cahaya samar dari kapal itu dilihat di kejauhan, menghantui pikiran setiap pelaut yang berani menatap horizon di malam yang gelap. Pesan tentang The Flying Dutchman menyebar di antara pelaut-pelaut dari berbagai bangsa dan budaya. Mereka berbicara tentang bagaimana kapal itu muncul secara tiba-tiba dalam badai, dengan layar-layar hitam yang melambai-lambai tanpa kentara, dan seakan-akan dihuni oleh roh-roh yang terus mencari kebebasan dari kutukan yang telah menimpa mereka. Beberapa pelaut yang berani bersaksi bahwa mereka telah melihat The Flying Dutchman dari dekat, menyaksikan awak kapalnya yang seperti bayangan, bertekad terus berlayar meski kapal itu telah hancur berkeping-keping. Mereka melaporkan suara-suara hantu yang meraung di malam hari, menciptakan ketakutan yang melibatkan seluruh awak kapal di lautan. Cerita-cerita ini memberi dampak besar pada keberanian dan ketangguhan pelaut-pelaut di laut lepas. Mereka menceritakan tentang pertemuan mereka dengan The Flying Dutchman sebagai pengalaman yang sangat menakutkan dan meresap ke dalam alam bawah sadar, menghasilkan legenda kapal hantu yang meneror lautan dan hati pelaut selama berabad-abad. Meskipun takdir The Flying Dutchman mungkin tak dapat diubah, cerita-cerita ini terus hidup sebagai peringatan akan konsekuensi ambisi yang tidak terkendali dan sumpah yang diberikan dengan gegabah. Seiring berjalannya waktu, The Flying Dutchman tetap menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pelaut yang melintasi lautan lepas. Mereka yang berani menyebut namanya atau mengaku pernah melihatnya seringkali dianggap membawa kutukan. Dan cerita-cerita tentang kapal hantu itu terus berkembang. Beberapa kapten kapal dan awak yang terpikat oleh ketertarikan pada legenda The Flying Dutchman mencoba mencari kapal itu. Mereka melibatkan diri dalam pencarian yang berani dan penuh risiko, berharap untuk membuktikan kebenaran di balik cerita misterius tersebut. Namun, kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali, meninggalkan hanya cerita-cerita yang semakin memperkuat mitos The Flying Dutchman. Salah satu pelaut yang terpikat oleh cerita tersebut adalah seorang kapten muda bernama Adrian. Adrian adalah seorang pria berjiwa petualang yang selalu mencari tantangan baru. Terobsesi oleh legenda The Flying Dutchman, ia memutuskan untuk memimpin ekspedisi ke laut lepas, bersama dengan awaknya yang penuh semangat. Pelayaran mereka menjadi semakin tegang ketika mereka memasuki perairan yang konon menjadi tempat berkeliarnya The Flying Dutchman. Malam-malam gelap penuh kegelapan dan angin bertiup keras.
Suara ombak besar dan suara melolong angin menciptakan suasana yang mencekam di atas dek kapal. Pada suatu malam, dalam gemuruh badai yang mengerikan, mereka melihat siluet samar-samar sebuah kapal yang mendekati mereka dari kejauhan. Layar-layar hitamnya diterpa angin, dan cahaya samar-samar menyala di dek kapal. Awak kapal Adrian yang berani merasa detak jantung mereka semakin cepat, menyaksikan The Flying Dutchman muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba, laut menjadi tenang dan langit memudar menjadi keabu-abuan. Kapal hantu itu mendekati mereka dengan gerakan yang angker dan mencekam. Adrian dan awaknya terdiam, tak dapat bergerak, seperti terhipnotis oleh kehadiran misterius yang mereka lihat. Saat The Flying Dutchman semakin mendekat, mereka mendengar suara-suara meraung yang menghantui. Adrian yang penuh tekad berusaha berbicara dengan roh yang terperangkap di kapal tersebut. Namun, hanya jawaban angin dan tangisan roh yang terdengar, membuat atmosfer semakin tegang. Tiba-tiba, badai melanda dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. The Flying Dutchman mulai tenggelam ke dalam gelombang ombak besar. Awak kapal Adrian mencoba mempertahankan kapal mereka. Tetapi kekuatan alam dan kutukan The Flying Dutchman terlalu kuat. Ketika badai mereda, The Flying Dutchman lenyap ke dalam kedalaman laut, meninggalkan kapal Adrian yang selamat. Saat matahari terbit, awan hitam yang menyelimuti langit mulai berlalu, dan laut kembali tenang. Kapal Adrian melanjutkan pelayarannya, meninggalkan cerita-cerita misterius tentang pertemuan mereka dengan The Flying Dutchman. Cerita ini mengingatkan kita bahwa beberapa misteri di dunia ini mungkin tidak perlu dipecahkan. Ada kebijaksanaan dalam menjaga jarak dengan kekuatan alam yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan The Flying Dutchman tetap menjadi simbol peringatan tentang ambisi manusia yang harus diimbangi dengan rasa hormat dan kewaspadaan terhadap kekuatan yang tak terduga di lautan lepas. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.